أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد ربنا زدنا علما اللهم نور بالكتاب وبصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به واطلق به لسانه وقو به جناننا واسرع به فهمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وكلنا من الفهم وافتح علينا بالمعرفة وحسن اخلاقنا بالحليم وسهل قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Istiqbalul qiblati syartun li salatil qadiri illa fi syiddatil khawfi ay la yushtaratul istiqbalu fiha kama sayati fi babihi lid darurati wa sawa'un fihi al fardu wan naflu wa illa fin naflis safari falil musafiri at-tanafulu rakiban wa masyian sawba maqsadihi kama yukhadhu mimma sayati li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fi safari haitsuma tuwjihat bihi ay fi jihati maqsadihi rawahu syaikhani wa fi riwayatin lahuma ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata wa fi riwayatin lil Bukhari fa iza arada ay yusalli al-maktubata nazala fastaqbalal qiblata wa ulhikal masyi birrakibi wa sawa'un ar-ratibatu wa ghairuha wa qila la yajuzul aidu wal kusufu wal istisqa'u lirrakibi wa fi syarhil muhadzabi wal masyi linudratiha ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqbalul qiblati syartun li salatil qadri. Bermula menghadap kiblat artinya Kaabah itu syarat bagi salat orang yang mampu di atasnya menghadap kiblat. Illa fi syiddatil khawfi, kecuali pada bersangatan ketakutan. Nyok ehnan baru. Kecuali pada bersangatan ketakutan. Tapi wayuk tabaru galam mah. Galam mah. Wa yu'tabarul istiqbalu bisadri, dan diiktibarkan orang akan menghadap kiblat bisadri dengan dada, dan diiktibarkan orang akan menghadap kiblat bisadri dengan dada, la bil wajhi, tidak dengan muka aidan pula. Kenapa demikian? Li'annal iltifata bihi, karena bahawa sesungguh berpaling bihi dengannya muka la yubtilu salah, itu tidak membatalkan ianya berpaling akan salat. Kama yukhadu, sebagaimana barang yang dipahamkan akan ianya barang, mimma sayati, daripada barang yang sagi datang ianya barang, min kirahati, daripada kemakruhannya berpaling wajah, daripada kemakruhannya berpaling wajah. Jadi kita ulang sedikit. Menghadap kiblat, itulah menghadap Kaabah, itu merupakan syarat bagi salat orang yang mampu menghadap. Jadi bagi orang yang mampu dia itu melakukan salat dengan menghadap kiblat, maka menjadi syarat baginya untuk menghadap kiblat. Maka tidak sah salat seseorang dengan tanpa adanya menghadap kiblat. Ijma' para ulama, sepakat para ulama. Jadi bagi orang yang mampu menghadap kepada kiblat, kepada Kaabah, bila dia tidak menghadap kepada Kaabah di ketika dia melakukan salat, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak cukup syarat salat. Lalu apa yang dia hadap? Menurut Imam Asy-Syafi'i, yang dia hadap adalah langsung in Kaabah. In Kaabah, diri Kaabah secara yakin bila memang orang yang salat di dekat Kaabah. Dan wajib menghadap in Kaabah, diri Kaabah. Secara dhani, secara sangkaan, bila orang yang jauh daripada Kaabah. Berarti seperti kita hari ini, jauh daripada Kaabah,
maka yang wajib bagi kita adalah menghadap Kaabah secara zani, sangkaan saja. Maka sangkaan itu perlu ijtihad, perlu dalil, perlu tanda. Maka hari ini itulah ada kompas. Bahkan dari Kemenak juga ada kompas. Walaupun sedikit banyaknya yang namanya memakai alat sudah barang tentu tidak mungkin 100%. Tapi untuk menjadi alat patokan bagi kita secara zanniyah kita, sangkaan kita, maka sudah cukup. Maka di ketika kita berdiri kepada salat, di ketika kita berdiri tegak, maka kita mengkasatkan ataupun zan kita, sangkaan kita, sekarang kita sudah menghadap kepada kiblat ataupun Kaabah. Karena kiblat dan Kaabah itu sama. Walaupun pada dasarnya kiblat lebih umum karena kiblat kita itu ada dua. Dulunya pertama, iaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi salat kepada Baitul Maqdis, Palestina. Palestina adalah kiblat juga. Nabi pernah salat berarti menghadap kepada Palestina. Itulah Baitul Maqdis. Kemudian di saat Nabi setelah hijrah ke Madinah, maka pada 2 rakaat daripada salat zuhur Nabi, maka Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah perintahkan untuk berpaling Nabi dan para sahabat di ketika itu yang sedang melakukan salat zuhur untuk memaling kepada Kaabah. Maka pada 2 rakaat Nabi memaling kepada Kaabah dan seterusnya. Jadi menyatakan laninan berarti 2 rakaat zuhur yang pertama menghadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian, kecuali orang yang lemah daripada menghadap kiblat, orang yang tidak bisa menghadap kiblat, dia tidak mampu. Seperti orang yang sakit, yang tidak ada penopang, yang tidak ada orang yang membantu untuk menghadap kepada kiblat. Maka bagi orang itu boleh. Berarti dia itu melakukan salat kaifa amkana. Bagaimana halnya saja, bagaimana keadaannya. Maka boleh. Tapi nanti diulang lagi salatnya seandainya dia sembuh dan sudah mampu menghadap kiblat. Begitu juga orang yang disalib. Orang yang sedang disalib misalnya di pohon kayu, yang mana dia tidak dihadapkan kepada kiblat. Ketika dia salat bagaimana? Boleh dia tidak menghadap kepada kiblat. Maka salat sebagaimana dia bisa. Lalu seandainya dia sudah terlepas, maka diulang lagi salatnya. Lalu apa faedahnya melakukan salat? Faedahnya untuk melakukan salat adalah salat untuk menghormati waktu. Jadi intinya seandainya dia sampai ajal di ketika itu, maka dia sudah terlepas kewajiban salatnya dengan Allah. Lalu mengenai tentang masalah menghadap kiblat, maka yang diperintahkan dan yang diiktibarkan kita menghadap kiblat apa? Maka iktibar menghadap kiblat itu bisadri dengan dada. Maka yang diperintahkan untuk menghadap kiblat yang menjadi syarat bagi orang yang kuasa adalah dada kita. Jadi dada kita mesti menghadap kepada Kaabah langsung secara sangkaan. Maka dada kita mesti menghadap Kaabah. Tidak dengan wajah pula. Makna tidak dengan wajah pula, wajah tidak disyaratkan menghadap kepada kiblat walaupun sunnah. Sunnah. Jadi makna aidan di sini yang disyaratkan yang memang mesti untuk dihadapkan kepada Kaabah adalah dada. Maka dada sedikit pun tidak boleh dia itu berpaling daripada Kaabah. Seandainya ketika salat kita itu berpaling dada daripada Kaabah, maka salat kita langsung batal. Kenapa? Karena batal satu syarat. Maka tidak boleh seandainya kita begini. Misalnya kiblatnya ke sana, sedang kita lakukan salat, maka kita dada kita ke samping kanan ataupun samping kiri. Maka ketika dada kita bergeser dengan bertentangan dengan Kaabah, tidak lagi menghadap kepada Kaabah, maka salat kita batal. Tidak dengan wajah. Jadi bukan dengan wajah. Kenapa? Karena berpaling dengan wajah itu tidak membatalkan salat. Maka ketika kita menengok kanan, menengok kiri, selama tidak berturut-turut 3 kali, maka tidak batal. Selama tidak bergerak yang banyak, tidak batal. Maka boleh saja kita berpaling ke kanan. Berpaling ke kiri misalnya. Atas nama tidak melakukan perbuatan yang banyak, itulah 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut, maka itu sudah tergolong kepada perbuatan yang membatalkan salat, telah bergerak 3 kali. Tapi hukumnya bagaimana? Kama yukhadhu mimma sayati, sebagaimana barang yang dipahami daripada barang yang lagi akan dijelaskan nanti, min kirahati makruh. Makanya menengok kanan kiri di ketika salat, maka hukumnya makruh. Jadi ketika kita misalnya memaling muka, dada tetap menghadap kepada kiblat. Melihat ke kiri. Jadi selama masih 1 kali,
maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena disunahkan melihat kepada tempat sujud. Ke depan, mata kita ke tempat sujud. Berarti muka menghadap kepada Kaabah, lalu mata kita ke tempat sujud, itu yang disunahkan. Maka di ketika kita itu berpaling muka ke kanan dan ke kiri, maka hukumnya makruh. Tapi seandainya sudah begini, ini sudah batal. Kenapa batal? Karena bergerak 3 kali, bukan lingit dikir. Ya, makanya jangan sekali-kali kita waktu melakukan solat, itulah yang bergoyang badan. Karena kalau bergoyang badan, maka dihitung itu kepada batal. Karena kan ketika badan yang bergoyang, ini bukan satu duduk. Bukan satu duduk. Ketika badan sudah bergoyang, maka ini tangan ikut. Tangan ikut, kaki juga ikut. Semua berarti anggota yang besar ikut. Maka bergerak anggota yang besar 3 kali berturut-turut itu dapat membatalkan solat. Berbeda dengan bergerak anggota yang kecil. Seperti mata. Misal mata kita bisa putar-putar misalnya. Kita punya kelebihan misalnya sambil berdiri kita putar-putar mata. Enggak apa-apa. Enggak batal solat walaupun sudah beribu kali. Tapi makruh hukumnya. Begitu juga telinga kita bisa kita gerakin kayak gini misalnya. Ya enggak apa-apa. Gerakin aja. Maka tidak batal. Hidung misalnya bisa bergerak seperti ini. Naik turun ya kan. Enggak apa-apa. Silakan. Tapi makruh hukumnya. Jadi makna perlu diketahui bisadri artinya bi jami'ahi dengan sekaliannya dada. Dengan sekalian. Jadi kalau dengan sekaliannya dada sedikit pun tidak boleh. Maka ini perlu diperhatikan. Ketika kita berdiri enggak boleh ini ada gerak sedikit ke sini. Maka ketika kita bergerak sedikit ke sini tanpa adanya matlub, sesuatu yang memang dituntutkan, memang sengaja kita seperti ini, bukan karena sesuatu kemudaratan, maka batal. Kenapa? Ketika kita hanya bergeser sedikit, maka sedikit ini sudah hilang daripada in Ka'bah. Karena kita mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan arah. Kalau arah mungkin, ketika kita bergeser sedikit, masih ke arah Ka'bah. Karena barat. Kan Ka'bah itu barat. Arahnya barat. Jadi selama kita masih menghadap ke barat, masih menghadap Ka'bah, itu menurut yang mengatakan wajib menghadap kepada arah, kepada jihad. Tapi kita kepada ain. Maka kalau kepada ain misalnya, ini Ka'bah. Seandainya sedikit saja kita bergeser, maka bukan lagi, yang ini tidak lagi bertentangan dengan ini Ka'bah. Maka tidak bisa. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Jadi mesti berdiri tegak. Makanya kalau di buku-buku dulu waktu kita belajar di sekolah, tetap rukun salat adalah berdiri tegak ditulis. Qadir. Kayak tombak dia tu, kayak tombak ditancap. Maka jangan waktu salat bismillahirrahmanirrahim bergerak-gerak, tak boleh. Bukan masalah bergeraknya tadi juga bergerak 3 kali berturut-turut. Dada kita saja tidak lagi bergeser sedikit saja daripada dada bergeser daripada Kaabah, maka tidak sah salat. Karena yang diiktibarkan adalah menghadap dengan dada bi jami'ihi dengan sekalian semuanya. Yakinan, hal keadaan yakin. Ma'al qurbi beserta dekat. Jadi secara yakin, bila kita memang berada di depan Kaabah, maka secara yakin semua dada kita memang berhadapan dengan Kaabah. Wadhannan, dan secara sangkaan. Ma'al bu'ud, beserta jauh. Seperti kita, maka sangkaan kita ini Kaabah di depan. Maka kita menghadap kepada Kaabah. Berarti seandainya Kaabah di depan kita, seandainya kita bergeser sedikit dada, masih bertentangan dengan Kaabah, tidak? Tidak, maka tidak sah salat. Makanya, falau kharaja juz'un minhu, jelas. Seandainya keluar oleh seseorang, falau kharaja juz'un minhu, maka jikalau keluarlah satu juzuk minhu daripadanya dada, an muhadzah, ya mujadzah apa muhadzah ni? Di sini jim. Berarti muhadzah. Daripada bertentangan in. Berarti in Ka'bah. La tasihhu salatu. Niscaya tidak sahlah salatnya. Salatnya. Jadi ketika satu juzuk saja daripada dada kita bergeser daripada in Ka'bah bertentangan dengan Ka'bah, maka tidak sah salat. Bagaimana orang yang melakukan salat seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, putar-putar. Hansah. Ini punya mazhab dia.
Apalagi yang bahagian itu yang ketika membaca qiraah itu angguk-angguk ulai ya kan, kari. Itu untuk membaguskan suara, membaguskan renek yang keluar. Maka ini batal. Kalau dalam mazhab kita batal. Karena ini kepala adalah anggota yang besar. 3 kali berturut-turut batal. Berarti munyo tekedi munyo takut sabah. Apa waktu apa oleh. Di yang anggota kecil sebagai contoh jaronya nya sabah anggota hari. Jari ini satu anggota besar. Berarti anak jari ini anggota kecil. Maka ketika kita bergerak anak jari saja banyak 3 kali tidak batal. Tapi kalau kita gerakkan ini pergelangan, ini sudah anggota besar. Makanya baik nazarah tu pada mau tuk. Okay? Batal. Tapi kalau main ini aja enggak. Ini bisa yakin enggak ini enggak bergerak ini telapak tangan. Makanya itu mesti dipahami sehingga menjadi salat yang benar-benar salat. Makanya mengenai tentang masalah salat juga banyak orang yang melakukan salat tapi ternyata dia bukan melakukan salat, bahkan melakukan dosa. Kenapa dia melakukan dosa? Karena termasuk dalam bahagian tala'ub fil ibadah, bermain-main pada ibadah. Kenapa dikategori bermain? Karena tidak punya ilmu. Kan sebelum melakukan sesuatu, lebih-lebih itu dalam hal ibadah mesti punya ilmu. Makanya ini perlu digarisbawahi. Jadi jarang sekali orang yang memang benar-benar melakukan salat seperti yang dianjurkan, seperti yang disyariatkan. Sehingga orang yang sudah benar-benar melakukan salat, inilah orang yang saadah sebenarnya, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena ya itulah kuncinya. Jadi kunci hari ini salat. Maka ada kata-kata mutiara sekarang yang sering beredar baik di medsos maupun dimanapun, perbaikilah salatmu. Niscaya akan Allah mudahkan semua urusanmu. Jadi kalau kita sudah bisa memperbaiki salat kita sudah baik, maka semua urusan kita akan baik. Di intinya semua di salat, karena itu patokan utama, itu kepalanya, Rasulullah ibadah. Kalau kepalanya sudah memang di depan, maka anak buah ikut semua. Tapi ini kepalanya aja belum datang ke depan, anak buah bagaimana mau bertindak? Mau sehebat apapun anak buah, misalnya sedekah kita hebat, banyak sekali sedekah kita misalnya. Jadi mau bagaimana dia maju ke depan sedangkan dia anak buah, sedangkan bosnya belum memerintahkan, kan seperti itu Tungku apa namanya itu perumahan Arab ya, perumahan Arab Saudi, Tungku Miruk Lamredip ya kan. Bahasa Arab bisa dikit-dikit. Jadi intinya seingat saya dulu, tapi ini sebenarnya tidak boleh diungkapkan pada orang yang awam, takut salah dipahami. Tapi almarhum Abu Mahdi sering sekali sewaktu memberi nasihat di dalam musalla maupun saat khutbah, di khutbah juga pernah saya dengar beliau menyampaikan, lebih baik kita memperbaiki perkara yang wajib daripada kita berlomba-lomba untuk mengerjakan sunnah. Ini kata-kata Abu. Ini kalau misalnya orang yang tidak paham, seolah-olah memahami, berarti kita jangan lakukan sunnah, kita tinggalkan sunnah. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya, kalau yang wajib ini sudah selesai, maka yang sunnah sudah barang tentu ikut sendiri. Tapi kalau yang sunnah kita agung-agungkan, kita banyakkan, tapi yang wajibnya tidak, maka mau dikemanakan yang sunnah itu? Walaupun dia sudah tersimpan pada tempatnya, jadi selama ini yang wajib ini belum selesai, maka tidak bisa dipakai. Tapi kalau ini sudah selesai, maka baru bisa dipakai. Sama juga tak ubahnya seperti orang kafir. Orang kafir mereka itu bersedekah, misal. Maka bagaimana sedekahnya? Ya tidak fungsi. Lalu apakah mendapatkan pahala? Disimpan oleh Allah. Seandainya dia masuk Islam, maka barulah diberikan itu pahala daripada dia bersedekah. Seandainya dia tidak masuk Islam, ya enggak diberi apa-apa. Kenapa? Karena yang besarnya belum.
Masuk Islamnya tidak. Begitu juga dengan kita. Makanya solat itu ibarat pondasi bagi ibadah yang lain. Kalau pondasinya tidak ada, untuk apa semen yang lain untuk kita jadikan dinding? Untuk apa atap rumah? Untuk apa seng? Untuk apa tiang dan lain sebagainya? Mau kita dirikan di mana? Sedangkan pondasinya belum ada. Maka sudah barang tentu apapun itu harus ada pondasi dulu. Kalau tidak ada ya disimpan dulu. Kalau misalnya disimpan di tempat yang rapi maka akan selamat. Kalau disimpannya bukan di tempat yang rapi maka akan hilang juga. Seperti kita bersedekah, tidak salat. Sedekah itu rugi? Tidak, tetap tidak rugi. Paling tidak orang yang kita beri sedekah selalu mendoakan kita kebaikan. Dengan doa beliau insya-Allah kita menjadi baik. Itu salah satunya. Kemudian dengan sedekah maka Allah Ta'ala akan berikan satu pahala yang disimpan dulu. Karena kita belum mengerjakan kewajiban. Maka di saat sedekah itu disimpan, kalau kita bisa menjaganya, tidak melakukan hal-hal yang dapat meruntuhkan pahala yang ada, maka kita akan selamat. Tapi kita punya maksiat hati, iri, dengki dan lain sebagainya, yang sehingga dengan sebab itu, semua yang kita lakukan yang sunnah itu juga akan hilang. Sama juga. Layaknya kita simpan tadi, misalnya kita sudah punya atap rumah. Tapi belum punya pondasi, ya kita simpan dulu. Kalau kita simpan di tempat yang rapi, maka masih bisa kita pakai waktu kita sudah bisa memakainya. Tapi kalau kita simpan di tempat yang tidak ada, tidak bagus, sehingga dia itu juga akan rusak dan tidak bisa kita pakaikan lagi. Makanya lebih baik kita memperbaiki, menghabiskan waktu kita untuk memperbaiki perkara-perkara yang wajib, sehingga yang wajib itu benar-benar kita lakukan sesuai dengan ajaran Allah, daripada kita berlomba-lomba untuk memperbanyak yang sunnah. Kenapa? Justru memperbaikan yang wajib itulah pada hakikatnya menarik perbuatan yang sunnah. Yang sunnah ikut sendiri. Kalau yang besar sudah ada, maka yang kecilnya masuk. Kan yang kecil masuk ke yang besar. Enggak mungkin yang besar masuk ke yang kecil. Bisa masuk enggak? Enggak. Yang besar mana ada bisa masuk ke yang kecil. Bertuhlah, ya kan? Bertus. Ya, enggak bisa. Enggak bisa. Hah? Doa perkara sunnah, ya. Dalam hal pahala mungkin dia lah lebih benar tertunda. Dalam hal iqbal doa, ijabah doa. Oh, dalam hal ijabah doa ya tergantung. Kalau misalnya doa kita memang diijabah oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang diijabah. Kalau tidak ya tidak. Karena kan doa juga punya syaratnya. Allah Ta'ala menjanjikan ud'uni astajib lakum. Berdoa olehmu nescaya aku terima, itu janji Allah. Tetapi kan ada persyaratannya juga. Itu kan doa itu bagaikan proposal hari ini. Doa itu bagaikan proposal. Jadi kalau proposal tidak memiliki syarat, mana diterima? Maka syarat berdoa adalah hati harus bersih. Syarat berdoa adalah tidak boleh ada makanan yang haram pada tubuh kita. Ini syarat berdoa. Maka kalau ada makanan yang di dalam tubuh kita, makanan yang haram, maka doa tertolak. Selesai. Jadi walaupun pada dasarnya setiap doa tetap diterima. Pernah perbuatan wajib, apakah termasuk syarat doa? Syarat iqbal doa? Sebenarnya itu beriringan. Beriringan karena memang berdoa itu memang suatu perintah. Itu kan kewajiban juga. Ud'uni, perintah. Jadi memang diperintahkan. Kalau dalam hadis kudusi juga ada, bahkan dalam suhuf Nabi Musa juga ada. Kata Allah, ya ibnu Adam, wa minkat doa. Daripada engkau berdoa. Wa minni kabul. Daripada aku itu kabul. Jadi tugas kita berdoa. Pada Allah menerima. Lalu siapa yang terima Allah? Terserah sama Allah. Itu hak prerogatif yang ada pada Allah. Sama yang diterima, ya diterima. Sama yang hana, ya hana. Boleh jadi orang yang bermaksiat, dia sudah banyak sekali bermaksiat, tapi Allah telah menerima, hak Allah. Tapi perlu digarisbawahi, adat Allah juga sama seperti adat kita. Allah menyamakan, bukan kita menyamakan dengan Allah, Allah menyamakan dengan kita. Intinya begini, seandainya, misalnya kita baik, maka Allah Ta'ala juga baik. Ya kan? Innallaha taibun. Ya, benar? Gimana hadis? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik. La yaqbilu illa taibah. Yang tidak menerima kecuali yang baik. Kan jelas.
Jadi intinya, ini perlu garis bawahi, wajib menghadap kepada Kaabah. Itu pada berdiri. Wal mu'tabar fil istiqbal, dan bermula yang diiktibarkan pada menghadap. Fil ruku' pada ruku'. Was sujud, dan pada sujud. Itu uruf. Uruf lah. Uruf mana lain? La sadru, tidak dada. Sekarang bermakna? Istiqbal ma'ruf. Berarti menyebab rukuk masuknya. Selama berarti oleh ada yang menghadap kiblatnya ma'ruf dikira. Berarti tubuh. Oh ya, betul. Berarti yang disyaratkan tadi yang diiktibarkan menghadap kiblat dengan dada. Tapi pada ketika rukuk dan ketika sujud, kita bagaimana menghadap dengan dada? Sedangkan rukuk ke bawah, dada ke bawah. Sujud juga dada ke bawah. Berarti yang diiktibarkan adalah uruf. Berarti makna uruf adalah kebanyakan orang ketika melihat kita menghadap ke sana, masih tubuh kita menghadap ke sana, maka masih dikategori menghadap kiblat. Walaupun dada sudah ke bawah. Betul ya. Uruf juga. Berarti makna uruf. Ya kan? Urang lain ibadat sunat sehingga berarti ibadatnya ke ibadat wajib ke terima. Ada kan ni urang bila ke sunat, kau bertanda ibadat wajib ke makbul. Ke terima. Karena urangnya berarti urang yang haram untuk ini. Ya. Kita berarti dengan berarti cara sembahyang lagi nyo. Sembahyang lagi yang kayak dengan. Ya. Kemudian ini berarti jimat dalam hal badawi abid lah. Tapi orang jahil. Orang yang lebih kenyamanan dalam ibadat sunnah yang laginya, sehingga berarti menganggap diri terima hal yang wajib. Yang kira kepada istidrak termasuk ya. Kenapa termasuk? Karena ketika kita itu dilezatkan dengan perbuatan yang fudlah, perbuatan yang kurang penting, kan fudlah kan barang yang bukan pokok lagi. Berarti sehingga kita melupakan ataupun lalai daripada yang pokoknya. Maka ini juga bahagian daripada istidrak. Kenapa? Karena walaupun sehebat apapun, sebanyak apapun amal sunnah, belum tergolong kepada orang yang kekasih Allah. Karena kewajiban belum ditunaikan. Makanya kan termasuk dalam hadis, Al-alimu habibullah. Orang yang alim itu kekasih Allah. Walau kana fasikan. Walaupun dia itu orang yang fasik, dia orang yang melakukan maksiat juga, tapi dia itu tetap kekasih Allah. Kenapa dia kekasih Allah? Karena punya ilmu. Karena al-ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Jadi ada nur Allah padanya. Maka dia kekasih Allah. Maksud al-alimu ini adalah orang yang alim, yang dia itu juga masih melakukan maksiat. Fasik kan orang yang berbuat salah dengan Allah. Tapi tetap kasih Allah. Kenapa kasih Allah? Karena di saat dia bertaubat kepada Allah, dia sudah bisa taubat, sudah tahu cara bagaimana bertaubat. Tapi kata Rasulullah, al-jahilu aduullah. Orang yang bodoh itu merupakan aduullah, musuh Allah. Walau kana abidan, walaupun dia orang yang ahli ibadat. Bagaimana ahli ibadat? Ahli ibadah di sini adalah al-abid ataupun al-amil bila amal. Orang yang beramal bila ilmu dengan dapat al-amil bila ilm. Orang yang beramal tanpa ilmu. Maka ini musuh Allah. Orang yang beramal tanpa ilmu itulah orang yang bodoh tapi dia ahli ibadah. Ahli ibadah di mana? Bukan sama Allah. Karena kalau sama Allah, dia bukan ahli ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Tapi dalam pandangan kita manusia, dia orang yang rajin ibadah, tapi ilmunya tidak punya tentang cara ibadah itu. Maka tetap al-jahilu adullah. Orang yang bodoh itu musuh Allah. Walau kana abidan. Walaupun dia orang yang beribadah. Jadi beribadah tanpa ilmu, ini mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak diterima. Maka bukan ibadah pada hakikatnya. Walaupun penilaian kita manusia ibadah. Maka sampai di sini, ketika kita wajibnya tidak kita perbaiki, tapi kita sudah berlomba-lomba untuk melakukan sunnah, ternyata wajibnya kita belum terlepas dengan Allah kerana tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan ilmu, kita meninggalkan menuntut ilmu yang wajib, maka di sinilah letak
kita itu sudah mendahulukan yang sunnah ataupun yang fardu kifayah ketimbang daripada yang wajib. Mendahulukan yang fardu kifayah, meninggalkan yang fardu ain, maka hukumnya haram. Makanya hari ini yang diperintahkan menuntut adalah ilmu hal yang fardu ain. Itulah tata cara kita untuk berubudiyah kepada Allah. Salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Selebihnya itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Maka kalau kita dahulukan yang fardu kifayah, kita tinggalkan yang fardu ain, maka tarkut ta'allum kabirah. Meninggalkan menuntut ilmu itu dosa besar, bukan dosa kecil. Maka yang paling besar dosa sebenarnya pada dasar bukan salat. Apa juga? Menuntut ilmu. Karena itu dasarnya, sumbernya. Maka kenapa juga ada memang kewajiban yang paling besar adalah salat. Maka di saat itu kewajiban yang paling besar adalah salat dan pahalanya juga sangat banyak. Ketika kita meninggalkannya, maka dosanya juga sangat besar. Tapi pada dasarnya, yang paling besar dosa di antara dosa-dosa adalah tarkut ta'allum, tinggalkan menuntut ilmu. Karena dengan tidak menuntut ilmu, maka apapun yang kita lakukan tidak memberi faedah. Salah semua kalau kita tidak punya ilmu. Jangankan masalah akhirat, masalah dunia pun seperti itu. Man arada dunia falaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan dunia maka perlu ilmu. Wa man arada akhirat, kemudian apa halai Syekh Harutha? Syekh Ali Baharmi. Wa man arada akhirat falaihi bil ilmu. Bil ilmi, orang yang menghendaki kepada akhirat maka perlu ilmu. Wa man aradahuma ma'an falaihi bil ilmu. Orang yang inginkan dunia akhirat maka juga dengan ilmu. Makanya dosa besar. Tidak ada keampunan orang yang tidak menuntut ilmu. Lalu ketika kita sudah menuntut ilmu, sudah kita tahu tidak beramal, ini lain lagi. Asyadul azab yaumal qiyamah alimun bila amal. Orang yang sudah menuntut ilmu, maka sudah terlepas satu kewajiban, itulah ta'allumnya. Sudah terlepas dengan Allah. Maka asyadul azab yaumal qiyamah, yang paling berserakan azab di hari kiamah adalah al-alim bila amal. Orang yang alim, yang sudah tahu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Walaupun dalam hadis yang lain, orang yang alim itu merupakan kekasih Allah, walau kana fasiqan. Walaupun dia fasik. Setidaknya dia itu mengenal Allah. Faham tidak? Orang yang alim dia sudah mengenal siapa Allah. Maka tauhidnya benar, dia mengesahkan Allah walaupun dia tidak melakukan perintah Allah. Tapi kalau abid tadi, tapi bodoh, orang yang ahli ibadah tapi bodoh, apa jadinya? Allah saja tidak dia kenal. Bagaimana dia memperubudiyah kepada Allah? Kepada siapa dia menyembah? Sedangkan dia, Allah saja tidak dikenalnya. Maka kembali lagi kenal ni. Ini ambil salah-salah yang surahnya. Kok bahaya? Kayaknya kaji pegang-pegang. Kau kasih Allahnya. Kajak buat alim kekasih Allah walaupun pasal hanapu dah ada pun maksud long kekasih Allah hanapu agak kan salah surahnya baik salah pak kekasih Allah. Setidaknya ketika kita punya ilmu kita bisa mengenal siapa Allah. Maka apa kewajiban kita? Ternyata kita melanggar, maka melanggar dosa. Cuma tidak sampai kepada meyakini Allah Taala itu dua. Jadi dosa kita bukan dosa syirik yang tidak ada keampunannya. Yang tidak ada keampunan dosa syirik. Seandainya kita tidak masuk Islam. Nanti mohon kan arah. Arah bunuh orang yang alim kekasih Allah. Kajinya dalam pidatonya sering urung buat di satu lah. Belum pidato lang kawamu mah. Kok ngeri. Kakunya batukku bati urung ilmu kanyo kaji. Hai datang kan. Ke ahli syurga. Tidak. Bahkan asyadul azab yaumal qiyamah alimun bila amal. Yang paling bersengatan azab nantinya di hari kiamat adalah orang yang alim, orang yang sudah tahu tapi dia tidak beramal. Itu orang yang alim sudah tahu. Apalagi orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh, jangan boleh beralih. Aula bihi. Lebih aula dia itu lebih bersengatan di azab. Orang yang alim saja yang merupakan kasih Allah, paling bersengatan azab. Apalagi orang yang bodoh lebih-lebih lagi. Faham tidak? Faham. Illa fi syiddatil khaufi, kecuali pada bersengatan ketakutan. Artinya la yushtaratu al-istiqbalu fiha. Tidak disyaratkan akan menghadap padanya bersengatan ketakutan. Kama sayati, sebagaimana barang
yang lagi datang ia fi babihi pada babnya lid darurati karena kemudaratan. Jadi kita itu wajib menghadap kiblat. Menjadi syarat bagi orang yang mampu untuk menghadap kiblat ketika salat. Kecuali pada bersangatan ketakutan. Maka pada salat yang dilakukan saat bersangatan takut, tidak disyaratkan menghadap kiblat dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Di mana dijelaskan? Pada permasalahan ataupun pada babnya nanti. Pada bab salat ketakutan. Kenapa? Lid darurah. Karena alasannya adalah ada kemudaratan. Ada kemudaratan. Tidak bisa kita melakukan salat secara normal. Memang mesti diminta oleh keadaan kita itu melakukan salat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Karena kalau menghadap kiblat, misalnya sedang adanya peperangan, maka kita akan tertembak dan lain sebagainya, akan tertusuk pedang ataupun tertusuk tombak, terkena panah. Maka salat sudah masuk waktu, maka salat. Maka ada namanya salat dalam keadaan bersangatan ketakutan. Makanya lid darurah. Diibaratkan di sini adalah lid darurah. Jadi makna darurah, ma nuzila bi'abdin mimma la budda min wuqu'ihi, sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang tidak mesti terjadi. Intinya tidak bisa dihindari. Ini darurah. Makanya kalau sama juga emergency. Kalau istilah bahasa Inggeris kan emergency. Emergency. Jadi intinya punya orang sakit dalam UGD pertama. Ya kan? Unit gawat darurat. IGD intensi rawat darurat. UGD unit gawat. Pak beda dengan unit dengan instansinya. Punya unit awak kerja. Unit gawat darurat nyawa kerja. Nyampa awak doktor lero yang pak dalam. Ia kem doanya. Pat beda unit dengan instansi ibu. Kan? Jadi intinya ketika dalam kemudaratan maka ad-daruratu tabihul mahdurah salah satunya. Ya kan? Ad-daruratu tabihul mahdurah itu kaedahnya. Kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang mudarat. Maka kalau di sini bukan membolehkan yang mudarat. Kan tidak mudarat. Intinya ini termasuk kepada musyikah. Ya kan? Musyikah. Ataupun masuk dalam kaedah idza daka ittasa'a. Apabila sempit, istilah luas hukumnya. Jadi karena berada dalam keadaan bersangatan ketakutan, maka kita melakukan solatnya boleh dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Mahdurat. Oh, mahdurat yang diharamkan. Jadi semua ad-daruratu tubihul mahdurah. Ya, jadi segala yang dilarang. Berarti cara menghadapnya beda-beda. Berarti kalau pada orang salat berdiri, maka yang dihadapkan adalah dadanya pada rukuk dan pada sujud. Maka selama kita masih menghadap kepada kiblat, maka masih dihitung. Masih dihitung. Wal qa'id. Jadi wal qa'id juga seperti itu, orang yang duduk. Jadi orang yang solat dengan secara duduk, maka ia wajib dihadapkan dadanya, bukan muka. Berarti dadanya mesti menghadap kepada kiblat. Amal muqtadi, adapun orang yang berbaring. Pakai. Kan. Ngapa kata? Kak. Kenal. Okey. Amal muqtadi, adapun orang yang salat berbaring, wal mustalqiyah, orang yang salat terlentang, maka wajib dengan wajah. Jadi ini cara menghadap kiblat. Cara salat yang menjadi patokan adalah menghadap kiblat. Jadi kalau bagi orang yang berdiri dan orang yang duduk, maka menghadap kiblatnya dengan dada, tidak dengan wajah. Maksudnya tak mesti dengan wajah.
tidak ikutan dengan wajah. Berarti yang penting dadanya menghadap kiblat walaupun wajahnya kiri kanan. Tapi makruh hukumnya. Tapi kalau orang yang solat berbaring ataupun terlentang, maka wajib dengan wajah. Berarti menghadapnya dengan wajah. Jadi orang yang solat misal terlentang. Terlentang benar kan? Berarti wajahnya tetap menghadap kiblat. Wajah menghadap kiblat. Berarti misalnya salat berbaring ke sini. Berarti mukanya tetap menghadap kiblat. Berarti banyak kalang gede. Benar. Berarti kalau orang yang salat berbaring, berarti mukanya, intinya orang yang salat berbaring, orang yang salat terlentang, maka yang wajib menghadap kiblat bukan dada, tapi muka. Ma'a taqaddamal badanu fihima, beserta terdahululah badan. Benar? Ha? Ma'a taqaddumil badani fihima. Taqaddum. Beserta mendahulukan badan pada keduanya. Orang yang berbaring dan terlentang maksudnya. Coba mendahulukan badan. Berarti antara ulai dengan badan, bawah badan. Jadi boleh lebih ke badan arah kiblat. Ini di awak itu terlentang, aki uti gede. Kan awak badan pada ulai. Kiblatnya beserta mendahulukan badan pada. Coba dahulu. Mesti kiblat gede. Berarti aki gede. Kau gede aki? Arah kiblat. Karena berdahulu badan. Berarti badan kiblat. Berarti misalnya terlentang. Berarti kiblatnya ke sana. Berarti julurkan aki ke kiblat. Mukanya mana? Pak. Ada malu ke? Wa ma'arafi ra'si dan berserta angkat kepala. Oh, ya. Oh, berarti ini pada terlentang, pada berbaring. Berbaring telefon. Pada berbaring, mustaji'. Berarti terdahulu badan. Berarti kalau terdahulu badan, berserta angkat kepala. Kepala diangkat, berarti kakinya diselonjor ke arah kiblat. Menyebab mustaqinya berarti tambah lo. Oh, pada mustaqi. Tambah lo. Ini benar kan menyebab dua buah mustaqi dan mutaji, nyo beserta mendahulukan badan. Tapi menyebab mutaji berarti hanya disyaratkan buat kepala. Berarti menyebab mustaqi nyo kita tambah lo berarti benar angkat kepala. Oh ya. Berarti pada orang yang salat berbaring dan terlentang wajib menghadap dengan kepala beserta terdahulu badan. Berarti badan lebih dulu badan menghadap kiblat. Benar? Ke arah kiblat. Baru muka. Dan berserta mengangkat kepala. Khusus pada orang yang terlentang. Kalau pada orang yang terlentang, maka diperintahkan untuk mengangkat kepala jika mudah. Jadi orang terlentang. Kek bantal. Ini menyebab sakit kan banget lah. Karena apa kena? Apa kena? Ngampompayan. Waktu kena. Saya biasa sakit. Jadi menyebab berbaring kan? Berbaring. Maka terdahulu ke terdahulu. Oh, menyelangku bukan memang pasal langliang kan? Menghadap benar. Terdahulu badan? Menyebab berbaring ke terdahulu badan? Sama kan? Menyebab terlentang kaji pun ada pegah. Kita kedeka je. Nanti menyaki ke deh, mata berbaring. Dia water semayang benar. Ya. Pun apa yang kalian betul ni ambil semak tu salat lengkap dia mana. Masa tu memang berbaring ada orang dia.
Ha? Kebang. Kau punya segala mata sang yang. Kau punya bak supaya berbaring ah. Hmm. Aki berarti tetap lagi benar bak waktu itu letak aki gede. Aki menghadap kiblat. Berarti Aki menghadap badan kiblat. berarti badan atau lambung kanan atau lambung kiri. Hmm. Kepala tetap Tunduk. tiku arah kiblat. Oh, benar. Ada kopi ya. Ya, ini ada tambahan lah. Tapi kanyo ah. Lagayan. Pak hantu dah bubuk sembahyang saya dah berbaring. Panena le jamunyo alah mereka takik benar sembahyang le lo. Tu tahap mudah sembahyang. Takik tu. Amnya bak kasu makian ku naik kira berarti tengok orang lemah karena kan ni tak pindah-pindah kasu lo kan kamu nganggu gop kamu pasien nak ilom ti kakaru kan lagi kadang saya bak kan handi karu Nyan idza tayasara. Idza tayasara mudah. Ti mudah. Karena hana terlalu je sebab nabhan je. Sampai tak but tak hui beko. Okey lima. Hanyo tinggal tak pergi saka cuma benar mai dek tu sakit dah. Tak pernah. Ya paling tidak ya salatlah. Hormat hotel kan lemah je kira le. Lagian sebabkan posisinya kan agak ribet je. Kan posisi kan ditentukan lewatnya Pak Ibu. Makanya kan tinggal lu. Napa pedu draw berarti gere-gere tanya. Cit tak geduk rumah sakit. Padahal dituntut memang untuk tinggal rumah sakit karena kurang sihat. Tapi ketika karena kekuatan bacur mesti dengan impuls tungkalan sudah punya kekuatan untuk pulang. Punya bahasa tu hana drop dia. Bila kewo dengan alasan lebih nyaman di rumah. Ya, benar. Lu ramai lu kalian mana? Itu termasuk almarhum ya. Lu kalian siap sakit kali limpuh. Almarhum Abu Metang pelak awai. Tenan bacut berarti kan kasihat ke? Pastinya pada di rumah kan lemah tak tahan. Sehingga li dimpuh rumah mesti hana lawan. Biasa dimpuh rumah le. Hana lawan memang sakit. Ketuk gede rumah sakit menan ka getek ka iga bergerak juga lagi awak. Jadi lebih merasa kenyamanan pada tempat draw bebas. Kena ada untuk sembahyang nanti tergijak. Tapi tanya urus jaga je kalau urus jaga macam. Karena muno posisi rumah sakit kan hanya bisa maksimal. Namun rumah sakit. Ke rumah sehat. Rumah sakit. Jadi kan intinya lantai han terjaga secara 100%. Ya kan? Hana puah je makanya tetap salat lila hormatil waktu untuk hormat waktu. WC mesti. Hana nyaman dah juga. Ya. Cuma beda dengan orang sehat kan. Dia tajak berarti kedih. Bantu kan naladum hana mandum kan rumah sakit kan demi menjaga kebersihan kan. Jadi sok silap di luar. Hana pakai silap kan kebersihannya. Hana pakai silap di luar. Tengoknya pakai silap dalam tengok WC dia mai tanya. Dia terjaga. Dia terjaga pakai silap. Memang yang dijaga kebersihan bukan kesucian. Makanya hino yang makanya intinya di sinilah perlu ilmu. Tapi kan yang namanya tempat yang lagi yang darurat. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mereka juga. Karena itu anjuran juga, perintah juga kita mesti taati ketika kita datang ke tempat orang, ya mesti kita taati peraturan. Ya, mesti sejak pada tempat gop kan. Lagi peraturan gop no smoking, habis perokok. Baik apakah hanya ilung sakit-sakit dah dempura. Hanji. Ya hargai yang tempat gop. Gejak lala buat je, ya buat tu dia perokok yang gejak lom tu kena sakit. Juga doktor tengah hai ke pubang sakit, budak tanya tak ambil penyakit kena. Ya.
Jadi menyuka tetamong kenan jika nyan karena pengalaman kata kiban. Tetap hana merasa mesti kepuasan hana. Makanya terus terang lu pegah karena pernah juga sumebut di rumah sakit awal. Jadi terkadang awak-awak yang pulang lebih-lebih lagi ahli bedahan kan, memang kau pakai baju bedah. Tapi hanya 1% jaminan yang droy pegah. Hanya 1% jaminan berarti untuk suci. Makanya tetap naime baju ganto. Dari sembayangnya kadang-kadang di mana oleh. Sampai-sampai nak pertanyaan baklung watayan di saat lung sebut tebak pertama medika. Bolehkah kami menjamakkan, menghimpunkan 2 salat zuhur dan asar bila kami sedang bertugas? Sedangkan ini menyangkut dengan nyawa secara ilmu medis. Jadi contoh, dalam ruang operasinya ada yang operasi yang 2 jam baru selesai. Yang kan bagian bioskopnya, ada yang bios total selama 2 jam dikerja. Punya dia budak. Dipegleh terus yak mana segala macam budak semayang. Ya, budak semayang. Tinggal pasien kiban higop. Kabeh babak bius. Operasi dalam beli. Kiban sampai benar nak percaya. Tapi watanya lu ku hati-hati lu. Pakatnya kan perkara hadisah. Tapi punya tak kiaskan kemudaratannya mudarat lah. Nyawang ipai. Tapi lu jawab mana dengan catatan kita punya azam. Punya cita-cita ingin cepat selesai, setelah itu kita melakukan salat. Walaupun tidak boleh kita menghimpunkan berarti qada intinya. Jadi kita punya cita-cita untuk salat di dalam waktu. Maka kita selesaikan tugas selama masih dalam waktu salat. Seandainya pun keluar waktu nanti, maka kita qada. Han paling kita jawab yang je himpun kok ngeri ya. Gimana jawab? Angkau. Jadi makanya kadang-kadang waktu tak kena meranggapu kan. Hana pelana hananyo hanaji. Sebab na yang memang betul-betul. Na yang memang betul di saat menangani ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun di balik itu ada gaji. Tapi di saat kerja tetap profesional. Intinya memang betul-betul keikhlasan, ingin membantu. Jadi intinya di saat kita bekerja, ikhlas dengan tidak ikhlas, gaji kan sama, Cik. Gaji kan tetap sama. Jadi untuk apa kita tidak ikhlas? Misalnya dalam bekerja membantu menyembuhkan pasien. Menyembuhkan pasien. Ikhlas kita melakukannya mendapatkan pahala dan juga gaji tetap sama. Tidak ikhlas kita melakukannya hanya karena dorongan kerja saja, juga gaji tetap sama, tetapi pahala tidak dapat. Maka lakukan dengan ikhlas saja kalau begitu. Makanya dengan pengalaman, pengalaman. Jadi head tak tahan. Urus-urus yang berkecimpung bagian head tak tahan. Untuk dijaga yang ibadah. Sampai-sampai masalah bersucian lah. Masalah bersuci, darah-darah segala macam. Lebih-lebih lagi masa-masa musim Covid berusaha. Pakai puak yang kena? Pakai puak? BD ke APBD pun ke? Pun ke? Dana APBD pun? APD? Produknya? APDA macam. Alah pokoknya bajanya nah, baje anti peluru yang nah, antivirus belakangnya. Baje antivirus. Jadi kan yang memang betul-betul bajanya nyan berarti pakai selama 6 jam hana pelah-pelah pegah. 6 jam hana pelah-pelah. Jadi ini toi anaknya segala pakai banyak wai toi leh. Jadi hana toi lehnya. Menang ka pakai banyak hana pelah kena ka hansip peng ngambil bajanya. Jadi cak ke ini mana watai tu ada sembahyang. Kibat sembahyang. Tapi terkena. Halo bakal tu ita yang keroy yo. Ita yang keroy. Ya masalahnya. Ini lagi yang kejadian. Jadi punya tegala pakai tu ingat jule. Hayai pegah mana le home. Oh, baik baju APD, alat pelindung diri. Yang tadi tinggalkan memang hotel na kan pemudaratan. Pemudaratan. Kemudian nyawang gap kan juga pemudaratan.
Mesti berbahaya yang go. Ya, karena kan tanya buat watanya posisi tanya yang tangani. Dan nak kira berarti 270 mahdurat. Yang kenyan ke yang long pegah bunuh punya untuk long fonis berarti karena itanya bolehkah kita menghimpunkan dua salat seperti masalah orang yang salat orang dalam melakukan perjalanan. Long hana berani menjawab iya, tapi memang long pakai kaedahnya juga. Artinya karena nak kemudaratan, setidaknya caranya ketika masuk waktu, ini pekerjaan tidak bisa ditunda, harus mesti siap siaga karena menyangkut dengan nyawang secara adat ataupun ilmu kesihatan, ya kan. Jadi makanya selesaikan itu, tapi dengan niat kita tetap melakukan solat dalam waktu. Bila pun habis waktu maka dikada. Jadi lu minta jalur tengah, minta jalur titik aman, baik salah harum jawab itu. Nabi tinggal sembahyang dulu karena tengah perang. Tengah mau perang? Karena Nabi tengah perang sampai tinggal sembahyang dulu gitu kan, berkubur bawa biasa. Bawa biasa, artinya memang tengah darurat. Dan memelihara nyawang dro, karena kan beda menjaga nyawa orang lain dengan menjaga nyawa diri sendiri berbeda hukumnya. Yang wajib kita jaga nyawa diri sendiri sebenarnya, ya kan? Wala tulku fi aidikum ila tahlukah. Jangan kita campakkan diri kita ke dalam kebiasaan. Intinya wajib untuk memelihara nyawa sendiri. Makanya kan ada yang namanya dafa' sa'il. Dafa' sa'il itu kenapa? Karena menjaga, melindungi diri. Walaupun orang ini terbunuh dengan sebab kita. Makanya pada masalah ibu yang menyusui dan ibu yang sedang hamil pun masalah puasa beda-beda hukumnya. Kalau dia membuka puasa karena khawatir kepada anaknya tidak cukup air susu, maka dia wajib mengqadha puasanya dan juga wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena dia khawatir kepada anak orang lain. Anak itu orang lain. Tapi kalau dia membuka puasa karena khawatir terhadap diri dia sendiri, karena tidak kuat, karena dia sedang menyusui ataupun sedang hamil, karena khawatir kepada nyawanya, maka hanya wajib dikadhakan saja, tidak wajib bayar fidyah. Kan beda. Makanya nyawa diri sendiri yang lebih dahulu dipentingkan. Kagak gerok uyuk belum. Karena kan hukum hari sanyo hai mencut ji. Hanya sebarangan. Makanya hari ini kita punya ulama kontemporer yang mengkaji hukum-hukum hadisah. Makanya kita contoh kitab Dr. Wahbah Zuhaili baca. Baca kitab siji yang ulama orang lah Syekh Ali Jumaat dan kan. Jadi kan orang ini orang yang faham mengenai tentang masalah hadisah, hukum-hukum yang ada sekarang. Walaupun sebenarnya apa yang terjadi hari ini sudah ada contohnya di masalah lalu pada zaman Rasulullah. Cuma kita saja kadang tidak tahu. Dan ketika pun kita tahu tidak punya alat untuk mengkiaskannya, untuk menyamakannya dan lain sebagainya. Karena bukan hanya disamakan dengan satu alasan yang sama, langsung kita bisa samakan hukum, tidak. Karena kan ada masalah ilatnya, ya kan? Jalan-jalan memperilatkannya. Jadi makanya kita sekarang sangat kurang dalam hal itu. Payang tak kayo? Kau dong kah? Kau tiplo ko? Wasawa'un fi al-fardu wa naflu, dan bermula sama padanya salat bersangatan ketakutan, itu salat fardu dan salat sunnah. Jadi sama pada salat ketakutan itu salat fardu dan sunnah. Intinya pada salat ataupun pada keadaan bersangatan ketakutan, maka boleh untuk tidak menghadap kiblat. Dan wama ulhika bihi, dan barang yang dikiaskan dengannya ketakutan, minal qital, daripada peperangan, dasarnya peperangan, daripada barang yang yang selagi datang ia pada babnya. Intinya baik itu salat yang wajib maupun itu salat yang sunnah, maka hukumnya sah
maka hukumnya sama. Kalau pada bersangkutan ketakutan, maka dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Dalilnya mana? Kan begitu dalilnya mah. Dalilnya mana? Fa in khiftum farjalan aw rukbanan. Itu dalilnya. Dalilnya kenapa pada solat yang bersangkutan ketakutan boleh untuk tidak menghadap kiblat? Maka dalilnya adalah fa in khiftum farjalan aw rukbanan. Ayat pada mas surah apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 110. Kiban bunyi 110. Sal hiskurun. 4. Al-Baqarah. Ayat 1. Masa iya? Enggak ada di sini. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Nyan pu ayat dia. Long awai jamun dalam pegah urun ayatnya. Tuan ingat. Qul atuhajjunana ya pu ayatna. Dalam pegah awai faedah ayatnya. Ya tapi nya fa in khiftum farjan aw rukbanan kan ayatnya nah. Kena ayatnya. Apa ke ayatnya? Salah. Al-Baqarah. Tapi saya hinan Quran atau hajirana. Hana. Apa? Duarto 8. Al-Baqarah ayat 208. Berarti balik Duarto. Ini cerita dulu. Oh, kamu betul. Berarti beda. Bukan 100. 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa iza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu dalam keadaan takut, farijalan aw rukbanan. Takut di sini baik terhadap musuh maupun banjir ataupun binatang buas. Farijalan maka salat olehmu hal keadaan berjalan kaki, aw rukbanan ataupun berkendaraan. Maksudnya bagaimana kita bisa baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat dan memberi isyarat di ketika rukuk dan sujud. Maka faiza amintum, apabila kamu telah aman, fazkurullah, maka ingat olehmu akan Allah. Berarti ketika kita sudah berada dalam keadaan aman, maknanya tidak lagi dalam keadaan ketakutan, maka kita mengingat Allah, maka salat kembali sebagaimana yang telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Intinya kama 'allamakum, sebagaimana barang yang telah mengajarkan ia akan kamu akan barang yang tidak kamu ketahui. Jadi bukan 1, 2. 2 ayat 239. Berarti kode ya. Salah ayat lah. Tapi dalam tamah, lau qadra 'ala istiqbal, seandainya mampunya seorang di atas menghadap kiblat, qaidan hal keadaan solat secara berdiri, tidak qaiman, tidak hal keadaan solat Jikalau mampunya seorang di atas menghadap kiblat, hal keadaan solat itu yang duduk. Tidak hal keadaan solat itu yang berdiri. Shalla qaidan, di saat solat ya hal keadaan duduk, hal keadaan menghadap kiblat. Jadi seandainya seseorang itu mampu untuk menghadap kiblat bila melakukan secara duduk, mampu untuk menghadap kepada kiblat bila melakukan salat secara duduk, dan tidak mampu menghadap kiblat bila dia itu salat dalam keadaan berdiri. Jadi dua pilihan. Kalau dia salat secara berdiri maka tidak bisa menghadap kiblat, dia tidak kuasa, tidak mampu. Tapi kalau dia salat secara duduk maka dia bisa menghadap kiblat. Itu salat yang bagaimana yang dia lakukan? Shalla qa'idan. Maka dia itu melakukan salat secara duduk dalam keadaan menghadap kiblat. Karena li'annahu qad uhida tarkul qiyamah, karena sungguh telah dimaklumkan akan meninggalkan
berdiri. Jadi bila tidak bisa secara berdiri, maka lakukan secara duduk. Kama fi nafli, sebagaimana barang pada sunnah beserta kuasa dunal istiqbal, dengan tanpa menghadap kiblat. Jadi memang dipastikan, karena dipastikan untuk tinggal berdiri. Kenapa? Karena memang yang mestinya adalah menghadap kiblat. Faham tidak? Karena dalam ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, palingkan wajahmu kepada arah masjidil haram. Maka tidak ada yang lain yang menjadi kewajiban untuk menghadap kiblat selain salat. Maka tetaplah salat yang mesti menghadap kiblat. Sedangkan salat secara duduk dan berdiri, berarti salat secara berdiri itu bagi orang yang kuasa. Kalau bagi orang yang tidak kuasa, maka boleh duduk. Maka dipastikan seandainya yang menentang antara dua, kalau kita salat secara duduk bisa kita menghadap kiblat, kalau kita salat secara berdiri tidak bisa menghadap kiblat, maka salat secara duduk. Kenapa? Karena yang dipastikan adalah meninggalkan berdiri. Karena bisa salat secara duduk. Tapi kalau menghadap kiblat tidak. Begitu juga seandainya kuasa salat keadaan berdiri kepada bukan kiblat dan berkenderaan kepada kiblat. Ini beda ya. Falau qadura ayusalliya qaiman ila ghairi kiblat. Seandainya mampu seseorang melakukan salat secara berdiri tapi menghadap kepada bukan kiblat. Dan dia mengerjakan salat secara berkenderaan kepada kiblat. Kalau dia naik kenderaan, bisa salat secara kiblat. Bagaimana? Wajib istiqbal. Niscaya wajiblah menghadap kiblat keadaan berkenderaan. Kenapa? Karena bahwasanya menghadap itu lebih kuat daripada berdiri. Ini alasannya. Jadi kalau misalnya kita salat pakai kenderaan, bisa menghadap kiblat. Kalau kita salat secara berdiri, maka kita tidak menghadap kiblat. Maka pakai kenderaan salatnya. Kenapa? Karena memang lebih kuat menghadap kiblat daripada berdiri. Karena berdiri itu syarat bagi orang yang mampu. Tapi kalau menghadap kiblat, syarat bagi siapa saja. Termasuk orang yang salat berdiri dan duduk menghadap kiblat. Iaitu dengan dadanya. Salat bagi orang yang terlentang, maka menghadap kiblat dengan mukanya beserta kakinya ataupun badannya ke arah kiblat. Orang yang salat berbaring juga menghadap kiblat dengan mukanya beserta badannya ke arah kiblat dan juga kepalanya dicondongkan kepada kiblat. Nyambang pilihan. Makanya arah yang paling mulia adalah arah kiblat. Termasuk kan Syekh Ali Baharmi kemarin beliau mengatakan ada seorang ulama saya ceritakan yang tidak pernah ketika belajar dua sahabat bandingan dua orang sahabat yang ilmunya sama, kerajinannya dalam menuntut ilmu, kesungguhannya dalam menuntut ilmu juga sama, kemampuannya juga sama, tapi keberkahannya berbeda. Kenapa? Karena hanya berbeda di satu sisi. Yang satu selalu menghadap kepada kiblat di ketika belajar, mengajar, murajaah dan lain sebagainya. Yang satu lagi sekali-kali menghadap kiblat, sekali-kali tidak menghadap kiblat. Sesekali menghadap kiblat, sesekali tidak menghadap kiblat. Maka lebih unggul satu menjadi ulama besar, satu lagi menjadi orang biasa. Maksud orang biasa adalah bukan bagian daripada min kabairil ulama. Itu salah satu kelebihan. Maka arah yang paling mulia adalah arah kiblat, arah barat. Kau usahakan ya kan, walaupun kita tidak bisa. Jadi kalau bisa diusahakan. Waktu tidur juga menghadap kiblat. Kan tidur di lambung kiri. Tidur secara berbaring di lambung kiri. Kanan. Oh, kanan, bukan kiri, kanan. Muno, kanan. Kanan berarti menghadap kepada kiblat. Tangannya di pipi. Pipi muno. Ayo pernah saya kait tengok pun belum kuat putu liung lah penting na yang lagi cicak made no muam dalam falana bubiraya urang ada model muam berba
Peranya lah saya. Wajinlah. Ya. Awal sinyo na matay no. Ngali. Dimas. Dimas awal. Bang Dimas awal kan dalam bilik ketua ni. Hanya Bang Dimas tu sering nampak Bang Dimas dalam salah. Seum kan. Pos sebelah kainan besar. Seum kan. Buang baharon buang. Kok simban. Mana awal nak tobat tiga Bang Dimas dia. Nak jemot ni. Jemot jamaah. Lu lagi tintop ni tiga lang lung. Kau jemot jamaah dia. Handeng ni bukan. Areh bukan areh ia play handeng. Yang jak long ko musuh mentang mumpung jaga yo dia. Namban yo ika. Puan yo lan tengok bahu. Ayo. Tubuhnya tiga ngelung. Kali puga-puga lari han jaga jak long. Umat baki utarik di luar. Buat bilik Ayub sana. Luar utarik. Brum tarik di luar tahu je ni. Puholong cok peci di dalam salah. Angka lenyan aruh nale 3 minggu naik tu. Yang kayak berangkat gua datang. Kamalim. Nak dah? Ada ha? Ha? Yang warut malam lagi kan? Harus deh. Ulang ya malam ah. Yang tengok kerak tengok ya awak jika algojo tengok. Karena kayak itu. Karena kayak itu. Tapi beres urus temate urus. Hai musim menoi pegang aku. Han jaga aku. Pun jaga mah. Mi si dua ke baju malam. Mi si dua pakai mana? Apa jaga? Tapi beres. Punya urung batak-batak menan hana bantah kan beres. Urung batak tapi hana bantah yang beres. Hana na beres haji. Nyo lu batak membangkang lo. Mecah dia kan. Jadi hana mesti dia rekun. Nyom hana ka bedah singah putar beje. Tumban je dengku long nutik lamon biok gaji long berjaga. Yang mulai kun. Jadi tanya kan hana dia tu. Hana bengih dia. Makanya bengahnya nampak aki utari. Urua uti. Beriau dia. Mampu raya mah. Tengah ilhak ke ya. Makanya alhamdulillah kan kamu bah. Maju no lagi ban tuah yang kan. Tapi kan ladum kan ibu pegat. Memang lagi yang hai bedah kan pegat mahai bedah. Tapi kan mesti bedah. Apa kan? Nawai siro orang duri. Tapi ada lagi tahu sinyo yang ubu-ubu dalam sana. Nago yang ubu-ubu urunga yang kan na beli mukula yang hana waron tanlong. Yang bahasa aja lagi bahasa runtuha, meja WC ke WC gini, jak kakuh ni. Yo. Bilik mukula tinggal. Tolong. Nyan ji hana mulang palai. Nah kau cerita je mana. Yang jaga motivasi kita yo. Alah. Kan dalam pulau je. Orang cik tinggal dalam pulau. Senang. Nah kau sang tanya. Kau gelam na orang dah. Orang ubu-ubu. Kau penuh orang. Nyan menyatu ke di bedah je. Lang i tak celok han jaga. Kita buat kata cik lang kulah han jaga. Han jaga. Cukup betat orang. Ana ikut ujian tubuh dari gelas ah. Tarik bau ngeluyung le sedan mesti keting-ting tu. Gantung dengan tanah. Urung penuh bab gantung tanah. Umeh. Han apa ni? Betat. Alah so. Mesti long dengan kuami kau buat dengar. Long yu mulang berarti buat kuami ni. Long hoi li long teh nak pesawat yang kadang top tahan je. Yu mulang dengan kuami ni. Mulang je kau begah je mafai. Nangan satu hanjit ikun gengan barang pokok bangai kan tinggi hanjit tapu ikun. Kau beres rumah. Mam baknya buat betat tak. Betat besar. Munyo kabutoi hai panena mata long ari, panena urun long. Galang mutruk begino. Mata long ari katanya. Ilong berarti menyolong arih berarti long hana kontrol tu. Jojo om buku bajinya ubena sabogangnya urusan ditulis mendu. Bebas je hana jamaah. Kadang punya tanya jamaah je hana beda. Betul je jamaah kan?
Hana dalam salah. Tengok dia. Lagi patut dia. Tapi punya tempat kediri apa kah? Roh berarti jid hana dalam salah. Tulis nan. Ya, dia sembahyang tiga awal kamu sembahyang hari berarti jamaah awal. Nah, itu boleh sembahyang tiga. Jadi ubenanannya hana ya hana boleh ya. Itu dia mandu. Ya, itu dia mandu. Nyawa te ebut, tiga ebut berarti ni 12 harga hana kurang terus. Tak jak kakuh bisi. Jak gede putalang gede wa bilik putalang masak trek ni. Kau nyanyi tugah. Putar. Pi mambak ipatih dia pada berah ipatih. Manudo ya bayan kan hanapa ganggu gali. Memang kesalahan memang fatal sehingga kalau pernah hati teg iwo idong masalah kalau dia tahu payah kau kembali. Kau kembali kita molong dan daya. Memang kesalahan fatal mana min. Kawai tinggal luar bebas. Hana yang hana pebut di luar. Kehidupan ji berarti dia pegah di bawah jembatan. Maka dia mental kuat tak tampar tengok tapoh dengan kau aweh hana hampan ji. Sakit je dah tengok. Maka dia hana pupah. Kaya long yang long ni patih tu dumbu mulang beteh. Kuhoi. Dia nak bos ni. Bos siro. Yang diurut-urut dia sabi. Lain buah haji mandum, siro buah lain buah haji mandum. Benar lah rumah kulai mandum buah haji. Rumah kulai heboh hana buah haji mandum. Tuput ameh di puang kot kena, dia entat liayah tu pusing ban buah mandum segala macam di paju mandang. Bajih narah ni. Anu buah rah tu. Memang. Ya, tapi item dilewat item. Juk peng juknya. Malu yang salut meno. Hai nak kisah yang memang punya tegedi tatepu kisahnya juga motivasi bagi kita yo. Maka di hino tinggal ti. Penting tak lagi habno runci. Baik berpisah antara mak ngayah menan. Karena dia buat berpisah antara mak ngayah sehingga ji hudap sendiri namanya abeo sehingga ke kebai ji. Ngan ujin rah urotek ke kebai ji. Hudap belangkalaan urun Tuhan lah, urun dewasa. Jadi dewasa sebelum waktunya. Maha dewasa sebelum waktunya, urun kubur, kau penuh urun lau, kubur. Tapi pikiran, sikap, kok dewasa. Tak lu dah yo. Dosa lu buka, tak lu dah yo. Sonan ketua. Tinggal kerja. Kadang ini ho kadang kai Malaysia kadang kai hai ka. Han teh han pianik menan kok jero kai. Me derman kok derman ya. Ya han ayu bagok me gedi han ayu tepu. Me long depu tiam ah. Hai lo han aku ibu berat ah. Mulang. Mulang tu singoh merumpok ngolong pak merumpok bagede kena. Hafal le. Putar. Dia nyawa lain. Ada pok permen yang Syaidan mentang payah gebut debek je. Ate genuk poh dekem. Padahal kok berat kan salah. Nam pernah berarti long budah je, long budah. Lang kulah long ti hai budah. Cuba angkat dia fikir. Yang dari bilik. Ka budah lang kulah hai budah. Dengar. Betul kata budah kata dang kagum dah ka umek helom. Yang bau Quran meteng. Angka punya di lagi orang lagi yang kamu ada tak ada kan insyaallah lah. Dia kita meh ya. Dia kita meh dia. Jika algojo bodyguard. Mandum ya orang. Bila ke doa berjerah Hai punya kai cik kelenggat lah. Cuma karena bunuh hana orang jaga saja sehingga menang. Dinolah baru hana le babak tanya mesti bak daya yang agak boleh nawai setiap tahun nah tapi yang beda. Nyo nawai muallaf Cina. Tamung keno. Lagi yang cik kejadian. Yang bagian bunuh tuntunan saat lengkap balung dalam selai. Saya kaji kasih tok lung di bunuh tuntunan lengkap sehingga kakak ngelung.
Ini nak berjodoh menikah. Haitim. Iplung daya. Akibut di saat di musika kapulehi. Hai musika nanda sakit-sakit menan lah. Lagi-lagi agak pengomenan. Jadi ditawarkan lo mati atung le keluarga. Ijo harta-harta hai balik le daya. Haitim ji. Tinggal waktu sakit berat. Penhentak le daya. Hentak dah long sitat. Itu tak long orang yang kali pupui baca doa orang yang payah long dia. Ya, tebak kedai Abu Cik muka ino. Itu tak long dia. Oleh nalom mati yang bagian ki urang hana warah. Fikir warah lagi jak beut dia hana kepada hai. Hai gaduh guyu pulik-pulik sentai banduk mit dalam bilik. Nah yang pernah ke mana orang dalam kula gemelan. Amah nak try boleh boleh nak. Ada pun. Ramai benar. Nah yang bagian tawam salah nah, nyan nak waron kah? Nyan kan waron kah? Yang keliling-keliling salah nah. Mesti tejak dia anak kena tahu keliling salah nah. Nah kan nya kan nah. Koji kan tabena lagi nyan. Handukan. Jadi intinya nyamban daya. Berarti dalam daya hidup urang yang lagi yang mentang tok dalam daya. Apalagi urang yang lain. Makanya hina memang ubat segala-galanya. Yang sayang, nyo lumpurah yang sayang. Nah wai siro hanya bujik kenyan kan. Nyo kurang cik terutama bujik ke pengalaman. Jadi tak dewan guru ino mendung termasuk podaya. Naziro nemit yang tak kena memang kurang. Rotnya kurang. Sehingga abang-abang keluarga yang lain mampu. Sehingga waktu gajuk ni jelas-jelas ke. Gajuk je kena kena haji sapu ke. Kena haji lemah dah tak kira. Hawa dia mana? Jadi benar juga. Yang lain enggak gajuk kuliah. Akhir ji hanatek daya. Sekarang ji IQ ketinggi di menangkahi mesti kagak lagi ya gak cok pulang di Bandung gak cok pulang kita tarik gak apa sekolah kebuk juga item ni yang sekolah hai item sekolah karena kami memakai tamung kata haji ya hai selaji kai tu riroi kai tu horoi toh penting buat sonyo kerja item dia kebuk pindah daya di holaing dia daya depan le umron kumukli depan kadang tu riu-riu ngeri di rumah jadi wotenya truk lum kedai jak dayah je rumpok orang beliaunya dari JO buat salam assalamualaikum waalaikumsalam ke ya truk kedai ka beliau ya hai kaino ka katrek kainan kulung karanya sombot ke mah tengok ka mesti terharu dia senang dia hana sangka karanya sombot bah keroi lu karanya sombot mata rukok tiba nyan sampai kala kek buka hana rukok juga ke hana kena rukok pakai dua orangnya umat pencung pergi rumah lu hana kena rukok apa jadi tinggal mana tinggal dia tanya jadi tu jamban ukuran jadi kadang-kadang gangga le orang cik tete yang kahan apa kena udah gajuk yang papa gajuk lain padahal sebenarnya yang kenyan yang paling pah buktinya orangnya kiban kah sang orang kah ketemu buat anak yang matang nah lagi-lagi jak gero gede lagi ban. Teno gak cok ban. Kau lah. Yang menjadi pengalaman hidup bujit tak sabab pelajaran dia kon untuk mesti tak tanya publik-publiknya hana. Intinya ada yang kejadian kan bujit tak sabab hikmah ni. Jadi tengah nak dorongan lagi yo katanya dia galak ro dah jabut. Nak dorongan urung si. Ya bedah sia-siakanlah rugolah dah. Yang benar. Mata putuk banyak juga matang ni. Terkena bawah dah. Dah sebah. Kata putuk juga. Yang selingan baik sentuk tak karena buat 2 jam 3 buat menena. Ni hana cerita hana jalan juga. Jumah ni. Pokoknya yang penting di setiap kehidupan yang kita jalani nyo bujit tak cok sabah pelajaran.
baik sia-sia. Baik akan terjadi bagi kitanya maupun akan terjadi pada orang lain. Jadi menjadi pelajaran berharga bagi kitanya. Yang God ia menjadi pelajaran berharga yang God. Yang hanagat ia menjadi pelajaran yang berharga untuk hanagat. Jadi hanagat pada cok lagi dia. Jadi yang intinya bujit tak cok sebab pelajaran. Berarti yang hanagat nanti pada pebut lagi dia. Oh God, maka dah pebut. Yang kalau kisah-kisah urung-urung awal ya. Yang lah elam kan. Urung-urung mesti lagi para ulama awal. Mana dah kisah tersendiri. Sehingga kan sampai dinamakan dengan manakib. Nah pembukuan manakib. Kah. Sebab tu secara ringkas. Wa illa fi nafli safar. Dan kecuali pada sunat safar. Pada salat sunat dalam perjalanan. Jadi tidak menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, iaitu pada salat sunat dalam perjalanan. Jadi yang pertama, menghadap kiblat itu menjadi syarat bagi salat kecuali pada yang keadaan bersangkutan ketakutan dan kecuali pada salat sunat dalam perjalanan. Jadi kalau pada salat sunat dalam perjalanan, maka falil musafir, maka sabit bagi orang yang melakukan perjalanan at-tanafulu, itu melakukan salat sunnah rakiban hal keadaan berkendaraan, wa masyian dan hal keadaan berjalan kaki, sauba maksadihi pada arah tujuannya. Pada arah tujuannya. Jadi kalau pada orang yang melakukan salat sunat dalam berkendaraan, dalam keadaan berkendaraan ataupun sedang berjalan kaki, maka dia boleh untuk tidak menghadap kiblat. Bagaimana juga salatnya ke mana arah tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuannya ke timur, ya ke timur arahnya boleh. Hukumnya kama yukhadhu mimma sayati, sebagaimana barang yang dipahamkan akan barang daripada barang sagi datang. Kenapa demikian? Ya nahu, karena sesungguhnya Nabi SAW karena yusalli ada ya Nabi yusalli, itu melakukan salat ya Nabi ala rahilati, di atas ontanya Nabi. Di atas ontanya Nabi fi safar, dalam perjalanan. Haitsuma, pada tempat sekira-kira tu jihad ataupun tawajjahat, menghadap ianya unta bihi dengannya Nabi, artinya pada arah tujuannya Nabi. Rawahu Syekhani, telah meriwayat akannya hadis oleh dua syekh, Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa pada solat sunat dalam perjalanan, baik dalam berkendaraan maupun berjalan kaki, boleh untuk tidak menghadap kiblat? Jadi kita menghadap kepada arah tujuan kita. Karena Nabi ada melakukan salat yang mana Nabi berada di atas kenderaan, itulah unta. Nabi berada di atas untanya, sedangkan Nabi sedang menempuh perjalanan, maka Nabi menghadap ke mana yang dihadapkan oleh unta. Jadi ke mana arah tujuan Nabi, ke mana dihadapkan oleh unta ataupun ke mana arah unta, ke situlah Nabi menghadap. Itulah pada arah tujuannya. Jadi inilah dalil yang membolehkan ketika kita melakukan salat sunnah dalam perjalanan, maka boleh untuk tidak menghadap kiblat. Hadis yang sahih itulah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan sabit pada satu riwayat lahuma bagi keduanya, tersebut dalam satu riwayat bagi Imam Bukhari dan Muslim juga, hadisnya ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktubah, selain bahawa Nabi itu tidak salat yang Nabi di atasnya kenderaan akan maktubah, akan salat yang wajib. Jadi ada riwayat yang lain yang juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kecuali Nabi tidak melakukan salat di atas kenderaan, yaitu salat yang diwajibkan. Berarti salat yang dikerjakan Nabi di sini adalah hanya salat sunnah saja yang dia lakukan di atas kenderaan dan dia hadap ke mana arah kenderaannya, itulah untanya. Tapi kalau pada salat maktubah Nabi tidak. Makanya selain bahawa sesungguhnya Nabi itu tidak mensalat yang Nabi di atasnya kenderaan akan maktubah. Berarti kalau salat wajib tidak. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat lil Bukhari bagi Imam Al-Bukhari, berarti dalam riwayat yang lain itulah riwayat daripada Imam Bukhari juga. Riwayat bagi Imam Bukhari, fa iza arada, maka apabila menghendaki ianya Nabi ayusalliya, akan bahwa salat yang Nabi maktubata, akan yang wajib, nazala, niscaya turun ia Nabi, fastaqbalal kiblata, maka menghadap yang Nabi akan kiblat. Maka dalam hadis yang lain, ketika Nabi ingin melakukan salat maktubah, maka Nabi turun lalu menghadap
menghadap kiblat. Jadi intinya yang boleh untuk tidak menghadap kiblat di sini adalah salat dalam perjalanan, iaitu hanya salat sunnah saja. Hanya salat sunnah saja. Kah? Wa ulhikal masyi birrakibi, dan dikiaskan akan orang yang berjalan birrakibi dengan orang yang berkendaraan. Dan dikiaskan akan orang yang berjalan dengan orang yang berkendaraan. Jadi yang ada tersebutkan nas secara sharih di dalam hadis adalah Nabi melakukan salat di atas kendaraannya, di atas untanya. Yang mana Nabi menghadap kepada arah perjalanannya. Kemana dihadapkan, kemana menghadap unta, ke situlah hadap Nabi pada salat sunnahnya Nabi. Jadi untuk orang yang berjalan kaki bagaimana? Maka dikiaskan. Berarti orang yang berjalan kaki dengan orang yang berkendara. Bahkan kiasnya adalah kias aulawi, lebih aula. Orang yang di atas kendaraan saja dia bisa untuk menghadap kepada arah kendaraannya. Maka orang yang berjalan kaki itu juga boleh. Bahkan kalau dalam kitab Mughni bal aula bihi, lebih aula. Jadi ini hukum kias. Makanya kita ada hukum kias. Jadi dalil kita ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Quran, sunnah itulah hadis, kemudian ijma', kias dan istishab hal. Wasa'un, dan bermula sama ratibah itu salat rawatib, waghairuha, dan selainnya rawatib. Apakah yang kita lakukan salat yang ratibah? Mana salat yang ratibah adalah salat yang mengiringi fardu, baik salat qabliyah maupun ba'diyah, ataupun bukan salat ratibah, seperti salat duha dan lain sebagainya, salat tahajud, pokoknya salat sunnah yang lain yang bukan salat rawatib. Waqilah, dan dikatakan orang, ada sebagian para ulama mengatakan la yajuzul aidu, tidak boleh salat hari raya. Jadi ada ulama yang mengatakan salat hari raya tidak boleh. Mana tidak boleh di sini, tidak boleh untuk tidak menghadap kiblat, berarti mesti menghadap kiblat. Dan wal kusuf, salat gerhana, wal istisqa, dan salat istisqa dirakib bagi orang yang berkendaraan. Bagi orang yang berkendaraan. Jadi bagi orang yang berkendaraan pada surah salat hari raya dan pada surah salat gerhana dan pada surah salat istisqa, salat minta hujan, maka dia itu mesti menghadap kiblat lah. Karena tidak boleh. Wa fi syarihil muhadzab, dan sabit tersebut dalam syarah muhadzab. Wal masyi, dan bagi orang yang berjalan, linudratiha, karena jarangnya tiap-tiap. Jadi intinya pada salat hari raya, pada salat sunnah hari raya, salat sunnah gerhana dan salat sunnah istisqa, bagi orang yang berkendaraan tidak boleh melakukannya dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Jadi kalau pada salat hari raya mesti menghadap kiblat, walaupun itu salat sunnah. Pada salat gerhana mesti menghadap kiblat, walaupun itu salat sunnah. Pada salat istisqa juga mesti menghadap kiblat, walaupun itu salat sunnah yang dilakukan dalam kendaraan. Dan di dalam kitab syarah muhadzab juga disebutkan wal masyi. Jadi untuk orang yang berjalan juga tidak boleh. Dia orang yang berjalan melakukan salat sunnah hari raya, salat sunnah gerhana, salat sunnah istisqa minta hujan, juga tidak boleh dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kenapa? Linudratiha, karena nadir. Mana nadir? Jarangnya terjadi. Jadi salat hari raya itu jarang. Dalam satu tahun hanya 2 kali. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian salat istisqa itu jarang. Masa kemarau yang panjang sehingga disunahkan salat istisqa jarang terjadi. Lebih-lebih yang kita tinggal di pertengahan ataupun daerah khatulistiwa.
Ya kan? Begitu juga dengan salat gerhana, maka itu merupakan perkara yang nadir, perkara yang jarang. Jadi intinya menurut yang tersebut dalam syarah muhadzab juga tidak boleh kalau seandainya tidak menghadap kepada kiblat. Jadi mesti menghadap kiblat. Wa kharaja bin nafli, keluar dengan salat sunnah oleh salat fardu. Maka salat fardu mesti menghadap kiblat. Wal mandurah, dan salat nazar. Kaui. Salat yang dinazarkan. Kemudian salat jenazah. Maka fala tusalli ala rahilah ala sahih. Maka tidak melakukan salat ia di atas kendaraan menurut pendapat sahih. Wala yatruku fihal istiqbal, dan tidak meninggalkan ia padanya akan menghadap kiblat. Jadi kalau salat jenazah mesti menghadap kiblat walaupun atas kendaraan. Maka mesti turun. Turun. Makanya Nabi ketika melakukan salat maktubah, maka Nabi turun lalu menghadap kiblat. Makanya khusus yang dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat ketika salat hanya salat sunnah. Itu pun salat sunnah yang sering seperti salat rawatib dan salat sunat duha dan lain sebagainya. Adapun salat sunnah yang nadir, yang jarang terjadi seperti salat hari raya, salat gerhana dan juga salat istisqa, maka mesti menghadap kiblat. Yang ke syarat ni. Astaghfirullahaladzim. Makna salat sunnah dalam perjalanan artinya nafli yuf'alu fi salat sunnah yang dikerjakan dalamnya perjalanan. Itu maknanya. Wa in fatah hadran, sekalipun yang tertinggal ia pada masa hadir. Jadi dilakukannya dalam perjalanan. Walaupun salat sunnah itu adalah salat sunnah yang dia tinggalkan di masa dia berada di tempat, tapi dia qadanya dalam perjalanan. Maka boleh bagi musafir untuk tidak menghadap kiblat ketika melakukan salat sunnah dalam perjalanan. Makna lil musafir yafidu annahu mubah, bahwa sungguhnya itu boleh, dibolehkan. Wa innal istiqbal mustahabun, dan bahwa sungguh menghadap kiblat itu sunnah. Walaupun boleh tadi, tapi menghadap kiblatnya hukumnya sunnah. Menghadap kiblat ketika kita melakukan salat sunnah dalam kendaraan itu sunnah. Wal murad, dan bermula maksud madama safar, selama kekalah perjalanan. Jadi yang dimaksudkan adalah selama masih dia itu melakukan perjalanan. Falau tarakahu, maka jikalau meninggalkan ia akan perjalanan atamah halil kiblat, secara menyempurna ia akan salat bagi kiblat. Tapi kalau seandainya dia sudah berhenti, tidak melakukan perjalanan lagi, maka mesti menyempurnakan untuk menghadap kiblat, hukumnya wajib. Kalau tidak, maka tidak sah salatnya. Fa illam yaf'al, maka jika tidak memperbuat ia batalat, niscaya batal ia salat. Illa ittarra ilaih, kecuali jika dimestikan kepadanya, tidak menghadap kiblat. Intinya ada patokannya. Makanya kalau misalnya benar-benar dalam kendaraan sedang berjalan kaki, maka wala yadurruhuma, tidak memudaratkan akan keduanya at-tahawulu anha, daripada berpaling anha daripada kiblat. Jadi walaupun kita tidak menghadap kepada arah kiblat lagi, tidak apa-apa. Limun atifah, karena berbelok jalan misalnya,
jalan mana ada lurus selalu. Apa jalan tol pun ada belok-belok. Walaupun beloknya tidak banyak. Walau linahwi zahmah, walaupun misalnya kita macet dalam perjalanan kan ada belok-beloknya, ada selip-selipnya, ya kan? Linahwi zahmah, walaupun bagi seumpama keramaian, jadi macet. Jadi kan kita harus selip-selip, sudah barang tentu kita akan bergeser daripada kiblat ataupun rubar. Ada sagup pasal siapa? Kabut. Kan gabut la ilam. Pura? Sabuk pu. Gabut kabut ataupun debu yang banyak. Asap. Ataupun sehulah lalai dengan motor mahayal. Kai saya gede. Hanali arah kiblat. Kaya kan ada huruf motor. Sebenarnya kali lampari bukan bak lalai. Ada tenggut. Nyalain. Intinya tidak wala yukallafani at-tahaffud, tidak diberatkan akan menjaga bagi orang yang berkenaan. Berarti kaifa amkanalah, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa melakukannya, maka lakukanlah sebagaimana dia bisa. Intinya yang salat jangan ditinggalkan. Kajian wallahu alam bisawab. Saya naik.